ولي والشارع والصالح وأن الله يقضي حاجتنا ويرزقنا صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. Khususan Syekh Masyukur Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Syekh Ahmad Syafi'i, Syekh Zakir bin Ahmad, Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Rumad Al-Qadani, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Qadani wa sulimu furahi anna Allah kam yaqdi hajatina jema'in wa yarzuqna sihah afiyah wa salama fi dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Kemudian hukum mandi wajib itu khusus bagi ibu-ibu dan mandi wiladah, mandi karena melahirkan, yang menyertai dengan basuh. Basuh mewajibkan, kan nyata tinggal di situ bagi mandi. Berarti ada orang tuh melahirkan tanpa ada nifas. Ada orang tuh Pak Ibu melahirkan tanpa haid, dia nggak haid dia, tapi punya anak. Ada, tapi itu istimewa. Fatimah Zahra anaknya Rasulullah tidak ada nifas, tidak ada haid. Berarti Fatimah Zahra itu hanya mandi wiladah. Ada di Brebes namanya Syarifah Nafisah, ulun kenal sama beliau. Beliau itu tidak haid, tidak nifas, tapi melahirkan anak. Bagusnya itu langka, tapi ada. Makanya di dalam kitab apa guru bedanya nifas dengan wiladah? Nifas itu masalah darah, wiladah masalah melahirkan. Orang yang melahirkan dan ada nifas itu langsung aja mandi wiladah dan termasuk nifas. Berarti menunggu habis nifas baru mandi. Kenapa makan nifas? Karena melahirkan, ya wiladah. Di sini dalam kitab yang kita kaji pada pagi ini wiladah, karena ada aja perempuan yang melahirkan anak tanpa ada nifas. Berarti mandi dia hanya mandi wiladah saja. Kalau dia melahirkan dan ada nifas, berarti menunggu dia habis nifas baru mandi. Kalau tidak ada nifas, berarti dia mandinya wiladah. Lahir anak, ibu-ibu lahir anak, darah enggak ada, azan berkumandang, hukum qadha kalau belum sembahyang, karena tidak ada nifas. Tapi perempuan yang seperti ini langka, tidak ada darah dulu waktu melahirkan anak ulun itu, yang ada hanya berupa cairan. Nah ibu-ibu, kan cairan itu gini, pacah ketuban ya lah bu, anak lahir itu pas lah bersamaan lah bu, bersamaan pacah ketuban anak lahir, atau pacah ketuban dulu baru anak lahir? Oh, antara pacah ketuban dengan anak lahir berapa menit? Berapa menit? Ada jeda lah bu, antara pacah ketuban dengan anak lahir. Kan jerpi yang tadi pacah ketuban dulu baru anak lahir, itu berapa menit? Langsung
Ada yang langsung, ada yang lambat. Nah, beda-beda kan. Setelah anak lahir, atau baca ketuban dulu, atau anak lahir dulu? Ketuban dulu, baru anak lahir. Tadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung tuh perkiraan pian yang pengalaman pian nih berapa jedanya, Bu? Yang tidak langsung setengah jam ada. Ada setengah jam. Pecah ketuban dulu baru anak lahir, sekitar setengah jam. Berapa menit? 5 menit. Ibu 5 menit, tadi ibu setengah jaman. Pertanyaan lagi, Bu, yang teminum banyak ketuban itu pecah sudah di dalam perut gitu kan? Bayinya lambat keluar. Oh, berarti kalau ia setengah jam tadi kata ibu, bayi itu sempat minum air ketuban. Sempat. Nah, berarti tindakan dokter itu pula ada yang ini kalau lambat ini bahaya, langsung dioperasi gitu. Nah, lihat, Bu, dalam masa-masa tadi ada yang 5 menit, ada yang setengah jam, waktu masuk waktu sembahyang. Hitung qadhaan kah, Bu? Hitung dispensasi kali qadhaan. Ayo ibu-ibu. Tapi guru kadang sembahyang benar. Memang tidak bisa sembahyang dalam keadaan seperti itu. Pertanyaannya, apa hukum diqadha atau tidak? Jadi ilmu, Bu, diqadha. Kenapa guru maka diqadha? Yang tidak diqadha itu ibu-ibu hanya 2, haid dan nifas. Itu aja. Berarti ketika proses melahirkan anak, waktu masuk itu enggak ada hubungan dengan darah haid dan tidak ada hubungan dengan darah nifas. Waktu berkumandang wajib dihitung qadhaan. Disinilah piannya untung mau mengaji. Untung pian mau mengaji. Ulun pun bersyukur kalau datang. Bersyukur kalau datang. Pian untung ngaji gue mau. Di akhir zaman yang hukum banyak raut maut ini, caut marut, hukum-hukum agama nih, nah Bapak Ibu, hukum negara sama. Guru-guru ulun tuh pesan sebelum meninggal dunia, jangan tinggalkan majelis ilmu naklah. Memang ulun ini ada hati hendak memimpin haji, memimpin umroh, ada. Guru-guru ulun selalu tanya, ikam hidup anak majelis, anak bisnis? Bah, iya. Kalau ulun memimpin umrah setiap bulan mungkin. Pengajian gimana guru? Libur terus. Baik ulun ke Mekah ke Madinah, enggak ada masalah. Triplenya resmi, jar ulun. Tapi ini ilmu Bapak Ibu, ilmu. Coba pian nih, kita mengaji seperti ini nah, ibu-ibu, bapak-bapak. Adalah kita komunikasi, kan ini komunikasi namanya nih. Ada pengajian yang seperti ini. Nah, komunikasi seperti ini ada. Cari ini ya. Itu kan ulun dipadakan orang Wahabi.
Mun ada mah datang ulun Wahabi datang ke hadapan ulun yang ulun julungi kitab. Kadang-kadang ulun ini digosip-gosip orang juga. Nang menggosip itu katuju di babalakan kada usah. Baik berhadapan halon gurudin. Jeung ulun di mana-mana aja ulun ngomong. Masa ulun dipadakan salafi Wahabi, masa ulun dipadakan sesat? Pian siapa? Guru pian siapa? Aku di pesantren kalian 20 tahun gue seorang pesantren baru diizini guru menyampaikan ilmu non-stop full time belajar di pesantren itu. Nah kembali lagi lihat bu, waktu itu bu pembukaannya bu, pembukaan berapa bu? Sampai berapa pembukaannya tuh? Berapa kali kan ada pembukaan? Berapa? Bu? Sampai 10. Nah, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5. Itu nggak tahu siapa tuh? Pian lah bu. Ubidan. Nah, waktu pembukaan tuh kan anak-anak keluar tuh. Ya Allah bu, azan berkumandang. Pembukaan 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembukaan 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembukaan 3, Asyhadu an la ilaha illallah. Pembukaan 4, Asyhadu an la ilaha illallah. Pembukaan 5, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembukaan 6, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembukaan 7, Hayya 'alas shalah. Pembukaan 8, Hayya 'alas shalah. Pembukaan 9, Hayya 'alal falah. Pembukaan 10, Hayya 'alal falah. Keluar bayi misalnya. Nah itu sembahyang lo bu, keluar bayi wah ajar kayak itu kan suaranya mengeringat. Pertanyaan, waktu yang azan berkumandang di ketika pian pembukaan tadi hitung kaboan gak ada kah? Kaldoan buai, kaldoan. Nah rugi, nang anong gak mengaji, kayak napin merasa tuan guru kadang nggak mengerti kitab kadang lagi. Gus Miftah panggil situ, nggak ada tahu di kitab nginto. Bang guru dini mana ini nggak desa bujur. Ayo. Bisa nyusun kata-kata aja karena akhir zaman nih. Nah itu wajib gue dikaldo sebenarnya pas lahir separuh sudah. No, lahir separuh. Nah ibu-ibu ini tertawa separuh sudah. Nah bidan kan ada itu bidan azan tuh kamat tuh. Asyhadu ada gue ngaran orang pas Allahu Akbar la ilaha illallah keluar itu bayi sekalinya di apa namanya di ngarani oleh kuitannya Muhammad Azan. Ada lagi Muhammad Akbar. Dan kenapa aja jadi ceritanya Muhammad Akbar pas gue waktu kamat lahir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, keluar langsung kita ngarani Muhammad Akbar. Sakanya nakal orangnya. Kenapa ngaranya Akbar? Tahu apa Muhammad Akbar? Muhammad Maha Besar. Ada mau betakun nama orang Allah
Akbar, bukan Muhammad Akbar. Orangnya nakal, menamparnya kamu itu. Otak tuh nak ada pakai ilmu, pakai saurang, memaham. Muhammad Akbar ada sesuai. Coba maknanya apa maknanya? Nang bujur itu kalimat sebelum Akbar Allahu Akbar. Ini Muhammad Akbar. Parah dia nih. Nakal anak. Jakanya Muhammad azan tadi. Azan itu panggilan. Dipanggil Muhammad, bujur. Ini Muhammad Akbar. Dikira baik kemarin, dipanggil Akbar hapulah. Astagfirullahaladzim. Bahlul. Zaman wayah ini orang tuh kada paham agama, tapi ngomong agama enggak. Ujuran, ulun ini mah ada pinangkan ini. Guru Sukri itu tablet orang tuh berpanggil agama, ikan paham lah di sini. Kada apa ngomong agama. Orang bertakwa, orang mengerti agama. Pas ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau orang yang mengerti agama kalau engkau enggak tahu. Guru hatim sama ada Pak Edi guru mengisahkan seorang guru bingung hukum di kampung itu apa kata guru hatim kurang modal kawan yang berpanggil di sini sampai di sini kurang modal maksudnya kurang kitab. Coba anak pian sekolah pesantren belajar guru yang tegas tahu tuh dia. Mun anak tinggal sekolah pesantren, tak tahu kan? Ada tahu pian kayak apa cara orang menguasai ilmu pesantren. Tuh ada tuh Gus Najih, anaknya Mbah Maimun Zubair. Waktu Pak Anies datang ke pesantren Rembang, ujar kalau nanti Pak Anies Baswedan jadi Pak Presiden, kami orang pesantren bukan minta dihargai, tapi kami satu. Minimal bubuhan KUA, Menteri Agama, orang pondok pesantren menguasai kitab fikih. Mantap. Jangan tetalnya aja profesor doktor. Tetal itu bisa dibuat pakai duit, bisa diulang, bisa pakai duit. Itu tetal. Yang tersinggung orang betetal, mau naik pian kalau bisa tersinggung, mau pian sandang di situ. Tetal itu bisa dibuat pakai duit. Nang kuliahnya orang, seorang wisudanya bisa kada? Loh, Jusidin banyak. Banyak nang kuliahnya orang wisudanya seorang banyak benar. Mau pesantren kawan lah sekolahnya orang jadi tuan gurunya seorang mau lah ada mau kan Bapak Ibu Gus Najih mantap. Guru-guru agama di sekolah-sekolah minimal tamat kitab Fathul Qarib mantap. Fathul Qarib itu fikih. KUA minimal ngerti kitab Qalyubi mantap. Jero ini luar biasa, pasti berkualitas bukan KUA nih pasti berkualitas guru-guru agama ini. Kalau Pak Anies Baswedan jadi Pak Presiden, itulah penghargaan Bapak kepada orang pesantren. Jangan memandang tetalnya, mandang kualitasnya dan penguasaan kitabnya. Mantap. Orang pesantren itu karena awal bukan menguasai kitab. Kalau jadi menteri agama minimal tamat kitab, apalagi itu misalnya minhaj, mantap. Kalau jadi lagi fatwa MOE, minimal kitab majmu', mantap. Orang gembleng murid-murid orang supaya ikam jadi menteri agama. Ada nyaman-nyaman kitab majmu', saya ini kitab majmu' Syarah Muhadzab. Itu luar biasa. Bujur tuan guru nang bidang-bidang agama itu Pak Ibu.
fatwa MOE itu harus kitab majmu', mantap. Gus Nacih luar biasa, anaknya Mbah Maimun Zubair. Ini kitab nangka ini kan Pak Ibu sulit dipaham. Iya untung kita mengaji nih. Han Bapak Ibu, orang pesantren tuh jangan dipandang sebelah mata. Orang pesantren tuh ilmunya baik-baik, original, asli, otaknya tuh kitab terus. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu, ini ibu-ibu ini penting. Mah bapak-bapak kayak apa bini pian, takun itu bini pian. Berapa ikong bisi anak pian Pak, beli mah guru wae. Kayak apa bini pian waktu melahirkan. Ada ingat lagi. Pokoknya untung mengaji. Habis saya sudah tahu kesalahan. Kalau tahu kesalahan, tinggal di dunia aja kesalahan ini, jangan dibawa ke akhirat. Kayak Pak Guru cara meninggal kesalahan di dunia, banyak qadaan. Banyak qadaan. Nah, berarti ibu-ibu tadi khususnya apabila pian proses melahirkan tidak ada kaitannya dengan nifas sampai melahirkan, andai kata tidak ada nifasnya, ini ada perempuan seperti itu, otomatis wajib sembahyang walaupun belum bisa sembahyang karena lemas dulu waktu melahirkan, walaupun gak ada nifas sudah dihitung qadaan sembahyang karena melahirkan itu kan keluar bayi selesai. Nah, ulun bertakon lagi, Bu, keluar bayi itu kan ada napa marahnya tuh, tambuni kata napa tuh? Oh, plasenta marah lah. Itu yang ditanam kalau ditanam. Itu gue jangan disimpan di rumah. Ini ada yang menyimpan. Ada bumi. Itu jenis bangkai karena dikatujinya bukan jin. Makanya orang bahari ditanam plasenta itu lain tangking pusat, lain pulang. Plasenta dan tangking pusat sama lah. Lain berapa tanam. Ada bacaan-bacaannya menanam supaya anak pintar. Dalam keadaan baudu nang menanam siapa gurunya kaida abahnya laki kada mau bang bini. Nang masih majen anak di samping lo. Nah, ditanam dalam keadaan baudu. Baca Pak Ibu Fatihah 4 dahulu. Nah, belum datang. Ada dalam kitab cara menanam tambuni atau plasenta tadi, ya orang kampung tambuni. Buat dalam wadah, napa tuh ngarannya tuh, langkai jenis kuali tanah kan. Ini bisa dilistriki, bisa ada. Ya ada juga dilampui belampu, ada nang ada. Ada apa juga, ya adat aja itu belampu tuh ada. Nang banyak orang lengah, Pak Ibu cara menanamnya ada tahu. Ada nang dilarutakan di anu jadi sungai aja supaya anaknya lincah kemana-mana. Salah juga ini. Tanam di sekitar rumah supaya ingat dengan tanah kelahirannya, kampung halamannya, rumah abah mamanya. Tanam dalam keadaan berwudu. Ini catat nih baik-baik nih. Kita hari ini masalah wilada mau nih melahirkan. Si bapaknya atau yang menanam dalam keadaan berwudu. Kedua, baca Fatihah 4, bukan Fatihahnya 4 kali. Qul huwallah, qul a'udzubillah, qul a'udzubillah, qul a'udzubinas, kemudian Fatihah. Niat mudahan anak terpelihara dari gangguan macam-macam. Kemudian ini orang bahari dalam kitab ada Pak Ibu tulisi A, B, C, D sampai Z.
buat dalam situ kertas ABC sampai Z, tulisi abatasa, bukan Quran lain, huruf abata saja sampai ya, supaya ingat bagus bahasa Arab kayaknya cinta gue turun agama nggak menulis baiknya baik baik ulun guru ulun memadai tulisi 1 sampai 100 bisa dihitung 3 kalau sudah. Nah kemudian cukup aja itu Pak Gue tanam. Nah, tanam dalam keadaan kita menanam menghadap kiblat, kemudian pelihara supaya jangan tertutup lubang dulu tuh. Nah lalu Pak Gue berdoa lawan Allah, ya Allah jadikan anakku orang yang berkah. Selesai. Sebab itu jar orang orang tua kan dia tak tutup bayi itu kayak ada kau bernapas begini lalu kayak anda ya Allah bisa nggak hadir nih pernah menanam bu anak-anak memang banyak tuh sih kalau menanam plasenta rajin. Nah menanamnya tadi Pak Ai lubangi dikit supaya orang beri imlek tak tutup bayi itu dia kadang kau nafas lucu ya ini fakta kadang kau dibustani mungkin ada salah dari ading ulun kan namanya Irwan. Ading ulun tuh ada Rahmat. Di sebelum Rahmat ada yang adik namanya Erwan nang kayak kada kau bernapas tuh. Nah ngalih bernapas waktu sudah dilahirkan ujar bidan tambulnya plasentanya ditanam kayak apa, ditanam kayak kuburan. Jangan cepat lubangi diambilin di lubangnya hanya kau bernapas itu. Makanya diambilin kayak pipa kan dasar bujur kadang mau diustai hubungannya tuh masih ada. Sudah ganal ada lagi penghubungan gitu. Kenapa tadi Fatihah 4 dalam keadaan berwudu. Nah kemudian tulisi 1 sampai 100 tulisi lagi abatasa sampai ya, tulisi lagi A, B, C sampai Z. Cukup lah itu supaya sekolah tuh pintar nya A, B, C itu kalau kalau paham bisa baca berhitung buli orang terus iya bisa bahasa Arab kayaknya nulis ini senangnya tulisan bahasa Arab. Nah lalu menanamnya kita menghadap kiblat. Setelah itu berdoa, lubangnya sudah tahu. Baru ya Allah, jadikan anak ulun berkah. Cukup. Kalau zuriat kelampaian itu faedah tuh kelampaian berdoa. Ya Allah, jadikan anak ulun alim dan zuhud. Alim serta zuhud, zahid. Zuhud itu kada terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia itu mengajar aja. Bila orang tuh alim tapi zuhud, lain zuhud. Itu mah zuhud terus. Z zuhud. Nah itu Pak gue sudah. Nah kembali lagi ilmu dapat hamba bapak. Kalau beda cucu tahu ilmunya. Nah kemudian sambungannya. Berarti tadilah bayi tadi lahir lah Bapak Ibu, bayi itu lahir. Kemudian sunat diazankan
sebelah kanan sebelah kiri. Kanan dahulu. Nah ini nang benak nih. Lambat di guru becocok. Mandi dulu dibersihkan dulu di bidan baru diangkat diazankan sebelah kanannya nih nah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah. Sebelah kiri pula Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis sholah Allahu akbar la ilaha illallah. Anda uizuka minasyaitonir rajim wa awliya'ih. Aku lindung, a'udzuka, aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari syaitan dan kawan-kawannya. Bacaannya itu. Atau u'izuha minasyaitonir rajim kalau lalakian. U'izuka itu maksudnya. Kemudian dirajah Umar. Ada sembarangan asal enaknya. Maraja Umarnya nah ibu-ibu penting nih bapak-bapak ain si anak nih bayi mem baru roh ain mem roh Umar. Lalu inya tuh Pak Ibu karena di perjalanan inya tuh nang dilihatnya tuh kada mengganggu inya sebab bayi ini suci, bayi ini bersih, orang-orang yang kada dilihat tuh ketujuh. Dan inya melihat si bayi ini inya kada berdosa, melihat inya nang kada dilihat. Kalau kita nih kebanyakan dosa sudah kada lagi melihat, si inya melihat. Lagi lah ini penting nih masalah wiladah nih. Tasmiyah dulu tuh kayak apa tasmiyah tasarah aja tasmiyah 40 hari kan setelah dilahirkan. Tasarah aja sebulan ke lebih kan berapa kan 2-3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan ke 6 bulan ke tasarah tasmiyah nama yang baik. Siapkan di tasmihan itu madu, kurma, madu, kurma, garam dikit, nyiur dikit, ya orang ngapa toh? Apa namanya? Tuh orang kampung mau nyembah. Tapung tawar tuh ini tahnik. Tahnik namanya. Nah, kurmanya kurma nang besar sedikit, jangan kurma kering. Si gurunya gigi palsu, memasukkan ke anak, kadang kau anak. Ini namanya pakan kurma atau kurma, jangan besar kering tuh, jangan kering. Kalau ini kering panggung kurmanya sedikit ya asal ada, jangan nang karing kulit kurma tadi diendak, jangan masukkan ke dalamnya. Ada tangan guru tadi madu ada, nyiur ada, garam ada sedikit-sedikit asal ada, madu ada, zam pulang menurut masukkan raja Allah di mulut si bayi ini. Sekedarnya merasa aja nah digerakkannya tangan si tuan guru tadi nah menggerakkan nah jangan asal masuk aja Allah nah. Kemudian zam-zam selesai potong rambutnya. Ini potong rambutnya
tanam, harganya dulu berapa duit. Anggaplah kalau Anda kali ditimbang kawa satu emas misalnya berapa nang ini. Mau nyiapin nang alih, anggap harganya 10.000 kalau 50.000 kata serah. Anda kapat wakaf atau pakai miskin julung, insya Allah anak tuh rezekinya mudah. Madu itu luar biasa, kada tapi panggeringan anak itu. Nah ini nih, manis supaya kadang-kadang pembenci. Nyiur tadi bang, apa tuh nyiur tuh? Di orang kampung lamak-lamak muka. Itu orang beri itu alim. Wah ini narai dalilnya mana? Jangan. Nah, nama-nama orang baik sudah. Nah, cokor kalau dari rambut, mulai tasmihan cokor rambut tadi, ibu-ibu penting nih bapak-bapak. Setiap Rabu 40 Rabu, berarti sekitar berapa toh? 10 bulan lah. 40 Rabu. Nah, 10 lah. Setiap Rabu, tasmiyahnya terserah hari apa. Setiap Rabu selama 40 Rabu, 40 arba. Berapa? Sekitar 10 bulan lah. Hah? Iyalah 40 arba berarti 40 minggu 10 bulan. Hah? 9 lah. Rambutnya digundul. Setiap 40 anu tuh setiap minggu tuh kada berambut mulai asal ada sedikit seminggu sekali. Siapa yang melakukan itu selama 40 Rabu sora aliman kaina inya Pak Ibu jadi orang baik alim di sini macam-macam pengetahuannya bagus. Mun sudah tua ini Pak Guru berusaha lagi anak cocok. Nah ini bibinian Pak Guru sama anak bibinian enggak gundul dulu selama 40 Rabu berkat mengaji Bapak Ibu yang dari itulah ada anak cucu kawan. Nah, belum ada kalau dia. Nah, terus lagi itu ilmunya. Nah, dan yang disampaikan nih Pak yang jarang itu aja sudah kalau disampaikan mau akikah itu semua orang tahu ya sudah. Nang ini nih nang halusnya ini nang halek. Ini dari situ dulu. Nah terus diputuskan mewajibkan bagi mandi itu kannya ada tertinggal di situlah dengan basuh dibasuh dulu setelah melahirkan tuh kan bayi dibasuh habis sudah. Nah lalu si mamanya kayaknya kan mewajibkan bagi sina melahirkan tadi mandi diputuskan dia oleh ulama dengan tiada khilaf kada ada perbedaan lagi memang harus mandi walaupun kada ada nipas apabila lahir anak kada ada darah mandi aja lagi kada awal kurudine mandi kodokan itu. Dan yang suci daripada basuh dengan bahwa kering anak tatkala keluarnya. Nah lihat ibu-ibu. Dan yang suci daripada basuh dengan bahwa kering anak tatkala keluarnya kada ada darah habis itu sudah lahir anak. Kebiasaan kan bilang anak lahir itu bilang darah terus saya sudah
apalagi pendarahan kering, bukan kering kan bebanyak. Ada juga anak tuh lahir tuh kan kayak ada basah juga inya, tapi kadang ada darah kemana-mana tuh nggak Bapak Ibu. Kering hukumnya mewajibkan mandi pada kaul yang asah tuh yang kuat, wajib mandi walaupun kada haid apa bukan kada nifas, wajib mandi apa? Karena wiladah melahirkan. Dan mukabil yang asahnya tiada wajib ia bagi mandi. Artinya kalau inya Bapak Ibu kadada cairan yang keluar, kadada haid nih, kadada nifas, kada perlu mandi. Tapi pendapat yang kuat asah wajib tetap mandi. Kan kayak ini Bapak Ibu, kebiasaan kan apabila orang melahirkan itu ada kan dari nifas, berarti mandi habis nifas. Nah itu kalau kadang nifas hukumnya kering, maksudnya itu ada yang mewajibkan mandi, ada kadang mewajibkan mandi. Ternyata dalam kitab-kitab agama beda pendapat masalah orang yang kadang nifas tapi melahirkan. Ada yang mewajibkan mandi, ada yang kadang mewajibkan mandi. Berarti andai kata ada perempuan kadang mandi nih, kadang mandi wiladah, mandi biasa aja, kadang berniat-niat mandi wiladah, kan berniat mandi wajib tuh kan wajib, berniat mandi wajib. Yang mandi biasa aja, kadang niat mandi wajib karena wiladah tuh ada. Tetap kadang hadis besar hukumnya. Kalau pendapat yang sahih atau mukabil asah ini paling sahih tak teranda sedikit. Kalau inya asah itu nampak kuat, pendapat asah nang kuat, perempuan tuh kalau melahirkan wajib mandi. Pendapat nang sahih di bawahnya asah itu kada wajib mandi. Nah, itu penting, makanya dalam kitab nih asah tuh nang kuat, mukabil lawanannya asah, yang asahnya iya sahih. Nah ini mungkin ada tahu istilah fikih berbahaya baca kitab nih. Tulisi mukabil itu lawanan asah. Nah mukabil yang asahnya maksudnya pendapat yang terendah, tiada wajib ia bagi mandi karena kadada nifas. Berarti orang mandi habis melahirkan tuh kebiasaan menunggu nifas baru mandi. Kalau kada ada nifasnya bang, itu kadang hukumnya kada wajib mandi. Tapi kalau yang kuat, pendapat yang kuat tetap wajib mandi. Nah, jelaskan ya. Nah kemudian paslun wa faraidul husni salah satu. Ini satu bab rukun mandi wajib itu 3. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Iya. Wa'afwana ya Karim, wa'afwana ya Rahim, wa'afwana ya Ar-Rahim, ya Maulana ya Mujib, ya Hadirallah ya Rib, wasalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina gharib, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallah.